Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Nifta Medina Datau dengan NIM 24111027. Baik, izinkan saya menyampaikan kembali materi yang sudah Bapak sampaikan di Zoom kemarin. Jadi yang pertama itu Bapak membahas mengenai division of power dan separation of power. Jadi division of power atau pembagian kekuasaan itu mengacu pada pembagian kekuasaan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, atau bisa juga antara berbagai tingkat pemerintahan seperti pusat, provinsi, dan kota. Jadi intinya pembagian ini bertujuan untuk mengatur kewenangan masing-masing tingkat pemerintahan agar tidak terjadi tumpang tindih. Nah, sedangkan separation of power itu atau pemisahan kekuasaan itu merujuk pada pembagian kekuasaan negara menjadi 3 cabang utama, yaitu legislatif yang tugas utamanya adalah membuat dan menetapkan undang-undang, kemudian eksekutif yang melaksanakan undang-undang serta menjalankan pemerintahan, dan yang ketiga yudikatif, yaitu yang menegakkan hukum dan keadilan termasuk menyelesaikan sengketa hukum dan menguji undang-undang terhadap konstitusi. Nah, tujuan dari pemisahan kekuasaan ini adalah untuk mencegah kekuasaan terpusat pada satu lembaga saja, serta menjaga keseimbangan melalui sistem check and balance. Jadi, meskipun kedua konsep ini sama-sama bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan, konteks dan level penerapannya berbeda. Nah, selanjutnya kita masuk ke hierarki perundang-undangan di Indonesia. Urutan yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar. Ini adalah dasar hukum tertinggi dan menjadi dasar dari semua peraturan. Kemudian yang kedua itu adalah MPR. Jadi ketetapan MPR yang masih berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Kemudian ada undang-undang atau peraturan pemerintahan pengganti undang-undang atau Perpu. Nah, jadi undang-undang dibuat bersama oleh DPR dan Presiden, sedangkan Perpu dibuat oleh Presiden dalam keadaan darurat. Kemudian ada peraturan pemerintahan atau yang biasa disingkat dengan PP. Ini dibuat untuk melaksanakan undang-undang. Ada juga Perpres atau peraturan presiden untuk melaksanakan PP atau tugas-tugas presiden. Ada juga peraturan daerah. Ini dibuat oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi atau kabupaten kota maupun desa. Semakin tinggi posisinya dalam hierarki, maka semakin kuat kekuatan hukumnya. Nah, kemudian mengenai macam-macam pengadilan di Indonesia, ada beberapa jenis peradilan yang masing-masing punya kewenangan tersendiri, yaitu yang pertama itu peradilan umum, itu menangani perkara pidana dan perdata secara umum seperti pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Ada juga pengadilan agama. Pengadilan ini khusus menangani perkara perdata tertentu bagi umat Islam seperti perceraian, warisan, dan wakaf. Contohnya pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Ada juga peradilan militer, yaitu mengadili anggota TNI yang terlibat dalam tindak pidana militer maupun umum. Contohnya pengadilan militer dan pengadilan militer tinggi. Ada juga peradilan tata usaha negara. Nah, peradilan ini tugasnya itu menyelesaikan sengketa antara warga atau organisasi dengan pejabat pemerintah terkait keputusan administratif. Ada juga peradilan khusus seperti pengadilan tindak pidana korupsi atau Tipikor, pengadilan HAM dan pengadilan niaga dan sebagainya. Kemudian ada Mahkamah Konstitusi. Jadi Mahkamah Konstitusi ini bertugas untuk mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan konstitusi seperti uji terhadap terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan sengketa hasil pemilu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu Mahkamah Agung.
Ini adalah pengadilan tertinggi di Indonesia yang membawahi seluruh lingkungan peradilan kecuali Mahkamah Konstitusi. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.